Hello everyone, di video kali ini Mama Riz akan membuat risoles dengan isian kentang, wortel, dan mayones yang sangat enak. Dan ini cocok banget untuk dijadikan isian snack box, jajanan acara hajatan, ataupun sebagai referensi ide bisnis di bidang kuliner. Di video ini saya juga akan membandingkan risoles yang menggunakan tepung roti atau tepung panir dengan butiran kasar, dan risoles yang menggunakan tepung panir dengan butiran halus karena telah dihaluskan sebelumnya. Penasaran bagaimana cara membuatnya? Tenang saja, untuk resep lengkapnya sudah Mama cantumkan di description box. Tonton terus video ini hingga selesai untuk mengetahui cara membuatnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke sosial media yang kalian punya agar Mama Riz makin semangat berkreasi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Okay, with the further talking now, let's see how to make it well with several tips and tricks. Just check it out. Di sebelah kiri adalah bahan untuk kulitan risolesnya dan sebelah kanan adalah untuk bahan isiannya. Siapkan 650 ml air, 300 gram terigu protein sedang setengah sendok teh garam, 3 sendok makan tapioka, 3 sendok makan minyak sayur, 2 butir telur, 400 gram kentang yang telah dikupas lalu dipotong dadu seperti ini, 200 gram wortel yang dipotong dadu juga, 150 gram ayam yang direbus sebelumnya lalu potong kecil-kecil, 1 batang daun bawang yang dipotong kecil, 6 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih, setengah sendok teh merica bubuk, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, dan 1 sendok teh kaldu bubuk, 120 ml air, dan 100 gram mayones. Langkah pertama, haluskan bawang merah dan bawang putih seperti ini, lalu sisihkan. Kemudian tuang bumbu halus ke dalam teflon, campurkan merica, garam, gula pasir, kaldu bubuk, dan air. Nyalakan api kompor dengan tekanan cenderung sedang. Aduk-aduk hingga semua bahan tercampur merata. Jika sudah mendidih, campurkan potongan wortel dan kentang. Kemudian aduk-aduk kembali hingga semua bahan tercampur merata. Selanjutnya campurkan potongan ayam, dan daun bawang. Jangan lupa untuk mengaduk-aduk kembali semua bahan hingga kuah mendidih dan agak kesat. Setelah itu tuangkan mayones. Kemudian aduk-aduk kembali adonan hingga kuah benar-benar kesat. Kurang lebih konsistensinya seperti ini, lalu matikan api kompor, kemudian sisihkan. Selanjutnya siapkan wadah, kemudian campurkan 2 butir telur, lalu kocok hingga merata. Kemudian tuangkan air secara bertahap, lalu aduk-aduk kembali. Kemudian tambahkan tapioka, garam, dan terigu secara bertahap pula. Fungsi menuangkan air dan terigu secara bertahap adalah agar dapat tercampur merata tanpa ada yang menggumpal. Setelah diaduk-aduk hingga tercampur merata, kemudian saring adonan ke dalam wadah lainnya. Karena ini teksturnya lumayan padat, teman-teman bisa menggunakan sendok untuk membantu adonan tersaring secara merata. Selanjutnya jangan lupa tambahkan minyak sayur, lalu aduk-aduk kembali hingga semua bahan tercampur merata di dalam adonan. Kemudian panaskan teflon di atas api kompor cenderung kecil. Setelah panas, tuangkan 1 centong sayur adonan. Gerakkan teflon secara memutar hingga adonan memenuhi permukaan teflon. Apabila pinggiran adonan mengelupas, tandanya sudah matang, lalu hentakkan ke wadah lain. Lakukan berulang hingga semua adonan habis. Oh ya teman-teman, di sini saya menggunakan teflon dengan diameter 20 cm. Untuk adonan kulitan yang telah matang, saya menghentakkannya di atas permukaan baskom yang dibalik. Jangan khawatir ya teman-teman, insya Allah ini aman dan tidak saling lengket satu sama lainnya, hingga kulitan risoles ini dingin nantinya. Tekstur pori kulitan sangat lembut, kenyal, dan padat, tidak mudah sobek. Yang terpenting adalah takaran bahannya benar-benar pas,
Cara memasak di teflonnya juga dengan tekanan api yang tepat dan gerak cepat. Lakukan hingga semua kulitan risoles ini selesai dimasak semua. Selanjutnya, siapkan tepung panir dan 1 butir telur yang telah dikocok lepas. Oh ya, untuk di awal saya menggunakan tepung panir dengan butiran kasar. Kita coba bandingkan nanti ya teman-teman. Langkah selanjutnya, ambil 1 buah kulitan lalu beri isian secukupnya. Lalu bagian kanan, kiri, dan ekor kulitan dilipat ke arah dalam sehingga mengunci. Kemudian dorong kulitan ke arah depan. Tekan posisi kanan kiri kulitannya dengan tangan agar isian tidak meluber ketika proses penggulungan. Kemudian celupkan dan gulingkan adonan tersebut ke dalam telur yang telah dikocok sebelumnya. Kemudian langsung gulingkan ke tepung panir hingga semua kulitan terbalut merata. Lakukan hingga semua selesai. Nah, untuk kulitan yang dibalut dengan tepung panir bertekstur kasar, hasilnya akan menjadi seperti ini. Looks so crunchy, tapi butiran panirnya sangat rawan terlepas dari kulitan risolesnya ketika digoreng nanti. Oleh karena itu, di bagian selanjutnya saya mencoba untuk menggunakan tepung panir yang telah dihaluskan sebelumnya. Bisa dengan menggunakan blender ataupun chopper, yang penting tanpa menggunakan air. Untuk risoles yang sudah selesai diberi isian dan dibalut tepung panir, saya sisihkan di atas nampan itu ya. Dapat dilihat bahwa risoles dengan tekstur kulitan menggunakan tepung panir halus akan lebih rapi dan padat. Sedangkan risoles dengan tekstur kulitan menggunakan tepung panir kasar, kalau bahasa Jawanya sih jerawut-jerawut begitu ya. Just kidding, dan mention it. Yuk lanjut. Kembali lagi, but it's up to you. Mau menggunakan tepung panir dengan tekstur kasar juga boleh, atau mau menggunakan tepung panir dengan tekstur halus pun juga nggak masalah. Tidak ada yang melarang kok ya. Disesuaikan dengan selera saja. But for me, I prefer to choose the smooth one. Nah, sudah jadi deh. Ini bisa dijadikan frozen food loh teman-teman. Kemudian panaskan minyak goreng di atas api kompor cenderung sedang. Jika minyak telah panas, goreng risoles hingga matang. Oh ya teman-teman, untuk mendapatkan hasil gorengan risoles yang crunchy dan tidak menyerap banyak minyak, cukup balik risolesnya 1 kali saja. Pastikan adonan benar-benar matang dan berwarna kuning kecoklatan atau golden brown. Selain itu, bagian lipatan risoles ditempatkan di bawah terlebih dahulu, karena apabila bagian lipatannya di bagian atas akan rawan membuka dan isian meluber kemana-mana. Untuk jumlah risoles saat menggorengnya pun jangan terlalu mepet ya. Ini akan menyebabkan rawan tidak crunchy loh teman-teman. Pastikan pula minyak gorengnya sudah benar-benar dalam keadaan panas agar risolesnya tidak menyerap terlalu banyak minyak. Juga gunakan api kompor dengan tekanan cenderung sedang agar kulitannya tidak rawan gosong. Voila, risolesnya sudah jadi nih. Di sini saya bagi-bagi seperti ini untuk memberikan referensi kepada teman-teman di rumah. Apabila ingin dijual bijian dengan dibungkus menggunakan plastik OPP seperti ini juga oke banget. Dijadikan ide bisnis frozen food dengan packaging tin wall seperti ini juga boleh. Jadi bisa ditaruh di dalam freezer atau chiller dan digoreng dadakan ketika hendak disantap. Atau sudah digoreng matang dan dibungkus plastik OPP, dijual paketan seperti ini pun dengan packaging mika coklat dan ditambah saus yang ditaruh di dalam plastik es juga mantap banget loh. Sebenarnya ditambah hiasan potongan daun seledri akan menambah penampilan risolesnya menjadi semakin cantik. But here, I forgot to put on it. Maaf ya, teman-teman bisa menambahkannya sendiri di rumah. Nah, ini penampakan risoles dengan tekstur tepung panir yang kasar dan halus. Kelihatan kan kalau risoles dengan kulitan yang dibaluri panir bertekstur kasar akan mudah terlepas dan tentu saja bentuknya jadi tidak rapi apalagi bila ini dijual. Kalau risoles dengan balutan panir yang halus tentu saja akan lebih rapi dan permukaannya tertutup merata. Perihal isiannya sih sama saja ya, tapi tentu kita harus memperhatikan packaging apabila ingin dijadikan referensi ide bisnis agar memikat hati para konsumen, ya kan? Sekarang waktunya icip-icip. Ini rasanya seriusan enak banget. Perpaduan antara ayam, sayuran, dan mayones membunca jadi satu di dalam lidah. Ditambah cocolan saus pedasnya semakin menambah cita rasanya. Satu gigitan saja tentu tidak akan cukup.
Ini mantap dan terbaik. Teman-teman wajib coba ini di rumah ya. Gimana teman-teman, tertarik untuk mencoba bisnis risoles? Dijadikan isian snack box pun untuk acara hajatan juga mantep banget nih. Bisa bikin sendiri di rumah tanpa perlu ribet order. Oke teman-teman, cukup segini dulu untuk resep kali ini. Happy trying at home. Bye-bye.